Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rasifajriani dengan NIM 21105241044, mahasiswa Teknologi Pendidikan semester 6 yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya memiliki dosen pendamping lapangan bernama Bapak Aryawan Agung Nugroho, dan saat ini saya sedang magang di RRI Pro 2 Yogyakarta yang berlokasi di Sleman. Deskripsi video. Video ini akan menjelaskan mengenai salah satu program kerja saya, yaitu konten video edukatif dan sosial media. Dalam video ini berisikan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program. Adapun tujuan dari video. Tujuan video yaitu pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas magang yang akan mengkonversi mata kuliah yang ada di semester 6. Selain itu, pembuatan video ini dapat berguna untuk menunjukkan hasil kerja selama 4 bulan yang dimulai dari Februari hingga Juni kepada universitas, jurusan, ataupun mahasiswa yang berencana untuk magang di RRI Yogyakarta. Selanjutnya adalah program kerja. Program kerja, konten edukatif dan sosial media. Pembuatan video edukasi dan sosial media merupakan kegiatan memproduksi video dan menjalankan sosial media di Instagram Pro 2, yaitu @RRI_Pro2 Jogja. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi audiens berdasarkan video dan konten lainnya yang diunggah. Dengan tujuan kegiatan yaitu 1. Memproduksi konten video edukatif, 2. Mengupload konten video edukatif di sosial media RRI, 3. Mengupload secara rutin konten sosial media pada akun RRI. Tahapan pertama dalam proses pembuatan konten ini yaitu mencari ide. Kami mencari ide dari berbagai portal berita ataupun website yang telah terverifikasi untuk mencari ide. Sebagai contoh, salah satunya adalah kami menggunakan RRI Digital. Ide yang telah didapat kemudian dituangkan ke dalam naskah. Dalam proses pembuatan naskah ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dan ditulis, kemudian dikirimkan lewat PA untuk diverifikasi kepada ahli naskah kami, yaitu Mbak Adis, melalui WA untuk direvisi. Setelah naskah selesai direvisi, yaitu proses perekaman audio ini dilakukan di ruangan rekaman untuk menghasilkan suara yang bagus. Ini dia salah satu contoh audio hasil rekaman. Gatel banget hidungku. Kamu kenapa mukanya kayak orang nahan bersin? Malu, di sini kan rame. Apalagi bersinku kayak harimau. Tapi kan teman Pro 2 tahu nggak kalau menahan bersin itu justru bahaya loh. Udara dan bakteri yang seharusnya dikeluarkan oleh tubuh justru tertahan sehingga menyebabkan berbagai masalah seperti gendang telinga pecah, infeksi telinga, cedera diafragma, bahkan dapat merusak tenggorokan. Oh, jadi amannya dikeluarin aja, asal ditutup pakai tisu atau sapu tangan. Betul, biar bakterinya nggak nyebar kemana-mana. Ya udah, aku minta tisumu buat bersin ya. Tapi nggak diambil semuanya juga. Audio yang telah direkam kemudian diedit melalui audition untuk menghasilkan suara yang lebih bagus lagi. Selanjutnya adalah proses syuting. Proses syuting ini dapat dilakukan di RRI maupun di luar RRI, yang dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan talent, baik talent anak magang RRI maupun talent di luar anak magang RRI. Perannya dapat berupa simulasi ataupun sebagai presenter.
Setelah video-video itu didapatkan, tahap selanjutnya adalah penyuntingan. Dalam proses ini dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok dengan memanfaatkan media CapCut sebagai wadah editing berdasarkan aset-aset yang telah dibuat ataupun dicari melalui internet dan ditampilkan di dalam video ini. Pada tahap editing ini, tidak hanya kami membuat video, namun thumbnail untuk dijadikan sampul dalam pembuatan video ini. Video dan thumbnail yang telah diproduksi kemudian dikirimkan ke WA untuk direvisi apakah konten ini layak untuk diupload maupun tidak. Yang terakhir yaitu penguploadan di sosial media. Konten yang telah dikirim ke grup dan telah direvisi kemudian diupload ke sosial media @RRI02 Jogja untuk diunggah dan dapat dilihat beberapa hasil video yang telah diunggah ini. Pernah nggak kamu ngebayangin lihat nama animator Indonesia di kredit film Hollywood? Beneran ada loh. Kenalan yuk sama Sasha Subono Hals, animator keren yang terlibat dalam produksi film serial televisi Marvel Cinematic Universe kayak Hawkeye dan She-Hulk Attorney at Law, dan juga film-film Disney kayak Avatar The Way of Water dan Kingdom of the Planet of the Apes. Sasha memang suka banget animasi dari kecil dan cita-citanya menjadi bagian dari animasi kelas dunia. Kecintaan Sasha sama dunia animasi membawanya bekerja di Weta FX, studio efek visual ternama di Wellington, Selandia Baru. Mengutip CNA Lifestyle, selain ahli dalam animasi gerak wajah yang membuat wajah karakter hidup dengan merekam gerakan dan ekspresi wajah manusia dan mentransfernya ke karakter digital, Sasha juga menguasai match moving yang membuat elemen-elemen yang dihasilkan oleh komputer terlihat seolah-olah direkam di dunia nyata. Wah, keren ya. Sasha bisa jadi inspirasi nih. Bukti kalau seseorang punya passion yang dilengkapi kemampuan yang mumpuni, bisa loh bersaing dengan animator dari luar. Dan pastikan kipas angin tidak langsung mengarah ke badan atau wajah dalam waktu yang lama agar terhindar dari infeksi virus, apalagi kalau kipas anginnya kotor dan berdebu. Paparan angin langsung dari kipas angin termasuk ke wajah juga bisa menyebabkan paru-paru tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup, yang menjadi penyebab sebagian besar kematian akibat penggunaan kipas angin saat tidur. Nah gitu. Oh gitu toh. Serem juga sih ternyata. Kemudian yang terakhir, penilaian pembelajaran program latihan. Dalam proses ini terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam proses pelaksanaannya. Beberapa kelebihan yang dapat diunggulkan dari program ini adalah: 1. RRI memberikan fasilitas dalam proses editing, tempat maupun wifi sebagai sarana mengupload ataupun mengedit, sehingga mahasiswa magang akan mudah melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, kami dapat melakukan konsultasi konten terlebih dahulu pada editor naskah maupun media yang kemudian akan diolah terlebih dahulu untuk membuat konten yang benar-benar terlihat seperti anak muda pada Mbak Ade sebagai editor naskah maupun Mbak Vina sebagai editor media. Namun juga dalam proses ini terdapat kekurangannya. Yang pertama, proses revisi berjalan secara lambat karena harus memperhatikan proses revisi ini jalan secara lambat karena konten-konten harus diverifikasi terlebih dahulu dan mengikuti jadwal revisi, yaitu Mbak Vina dan Mbak Adis. Yang kedua, pemerannya hanya itu-itu saja karena kami memanfaatkan orang dalam. Baru ketika terdapat konten-konten yang perlu dilakukan oleh orang luar, kami menggunakan orang luar.